segenap hatiku masuk dalam hadiratmu. Saat ku naikkan syukurku bagimu ya Allahku, ku rasa kehadiranmu beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling dari. Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saatnya kita bersatu hati, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi percayalah, iman kita tetap menyatu, iman kita tetap pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjamah kita. Meskipun kita tidak berada di satu tempat, tapi Tuhan Yesus akan menjadikan kita menjadi pahlawannya, dan Tuhan Yesus akan menjamah kita satu persatu dengan tangan dan kasih-Nya, sehingga biru-birunya menjamah kita sekalian. Walau 1000 lebah ada di sisi kita, tapi kita tetap percaya. Meskipun 10.000 lebah di kanan kita, tetapi kita tetap memegang teguh Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia, dan tak usah kita ragukan lagi kesetiaannya. Meskipun kita dalam keadaan yang seperti ini, tetapi percayalah, Tuhan Yesus akan selalu berada beserta kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersatu hati, kita menyanyikan lagu ini. Yes, Jesus. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku.
kami Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami Tuhan, biarlah menjadi dupa harum dalam hidup kami Bapa kepadamu Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang bekerja dan Engkau melawat kami satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya, amin. Amin saudara. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan, biarlah nama Tuhan tetap dipuji disembah. Dengan-Mu Tuhan tak bersalah, tak pernah kita ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku seluruh hidupku. Ku yakin dan percaya apapun langkahku, Yesus Kau ada dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berturut bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku seluruh jiwa, segenap hidupku. Ku yakin dan percaya apapun langkahku, Yesus Kau ada dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa Tuhan, Yesus Tuhan bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berturut bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Hanya dengan Tuhan kita dapat berjalan. Amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Biarlah Tuhan yang satu-satunya yang dapat kita percaya dalam menjalani hidup ini. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah gunung batu kita. Engkau Tuhan yang setia. Yang setia, waktu selalu yang terbaik.
percaya. Siapkan hati kami untuk mendengar apa yang Engkau mau, Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu merupakan hati Tuhan yang tercurah untuk jemaat Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Nama Yesus saja yang ditinggikan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Setiap orang yang mendengar dan melihat diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Kita akan mendengar dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita tahu betul merupakan sebuah pengakuan Yesus bahwa Ia yang memiliki kuasa atau otoritas baik di surga maupun di bumi. Kuasa ini diterjemahkan aikausa. Aikausa memiliki arti bahwa kekuatan. Aikausa juga dapat diterjemahkan hak istimewa, bisa diterjemahkan penguasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus diberi kuasa oleh Bapa di surga setelah Yesus melakukan tugasnya sebagai juru selamat. Setelah Ia menebus manusia dari dosa. Dan dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, dan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa memberikan kuasa kepadanya, kuasa baik di surga maupun di bumi. Oleh sebab itu kita harus menyadari betul bahwa Dia yang memegang otoritas dalam hidup kita. Oleh sebab itu Dia berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Ini satu perintah agung di mana saya dan saudara harus memberitakan keselamatan itu, memberitakan penebusan dosa di dalam nama Yesus Kristus. Saya dan saudara, ada satu aktivitas pergi, ada satu aktivitas, ada satu gerakan, ada satu pekerjaan. Apapun background kita, apapun latar belakang kita, siapapun kita,
Saya yakin ayat ini bukan hanya ditujukan kepada para pendeta, penginjil, hamba-hamba Tuhan, atau orang-orang yang sekolah teologi. Pergi memberitakan Injil, pergi menyampaikan kabar penebusan itu di dalam Kristus Yesus adalah tugas kita semua. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku. Marturion, saksi, di mana gaya gerak hidup kita memberitakan siapa Allah yang kita percaya. Menjadikan murid berarti, saudara, kita harus terlebih dahulu dimuridkan. Untuk kita menjadikan orang lain murid, kita harus menjadi murid terlebih dahulu. Tidak mungkin kalau kita tidak menjadi murid, kita dapat memuridkan orang lain. Kalau saya sebagai guru yang mengajar, sebab dulu saya pernah menjadi murid. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, maka kita harus terlebih dahulu dimuridkan. Kata murid di sini diterjemahkan mateteusate, atau dari kata matetes. Itu diterjemahkan disciples, diterjemahkan follower of religious. Saudara, ini orang yang ingin menjadi murid dalam matetes ini, yang pertama diawali oleh sebuah komitmen. Komitmen bersedia untuk dibentuk Tuhan. Kata matetes bisa diterjemahkan disciples. Kita kenal di disiplin. Orang-orang yang mau didisiplin atau mendisiplinkan diri di dalam mengikut Tuhan. Saudara, kata matetes itu diawali, saudara, dengan dimana kita itu mendaftar, dimana kita datang untuk berkomitmen untuk mau menjadi murid. Untuk menjadi murid, saudara, kita harus bersedia dibentuk. Untuk menjadi murid kita harus bersedia diatur. Untuk kita menjadi murid harus bersedia mentaati apa yang disebut pengajaran dari gurunya. Kalau kelas 1 mulai masuk di SD, saudara, ada satu upacara yang namanya penyerahan anak dari orang tua ke sekolah. Orang tua menyerahkan anaknya itu ke sekolah untuk dididik, dibina, untuk didewasakan dalam cara berpikir. Nah, kata mateteo matetes ini merupakan sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Menjadi murid yang mau dibentuk, menjadi murid yang mau didewasakan, menjadi murid yang bersedia mentaati akan perintah kebenaran firman Tuhan. Kita harus dimuridkan, dan ini awal dari sebuah pengiringan kita yang panjang. Kalau murid selesai dengan baik, mendapat nilai yang bagus, dia lulus dengan rapot yang baik, itu membuat guru-guru bangga. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi murid-murid Tuhan, kita termasuk kelompok yang mana? Ada murid yang sangat cerdas, ada murid yang cerdas, ada yang murid yang kurang cerdas, ada murid yang sangat kurang cerdas. Ada yang murid melakukan tugasnya dengan rajin, PR-PR diselesaikan dengan baik, saudara. Ada murid yang kadang-kadang mengerjakan PR, kadang-kadang tidak. Ada juga murid yang tidak mengerjakan PR sama sekali. Ada beberapa kriteria, beberapa kelompok murid di sekolah-sekolah itu. Kalau kita ini menjadi murid Tuhan, kita termasuk kelompok yang mana?
Murid yang rajin, sangat rajin, kurang rajin, atau sangat tidak rajin. Apakah nilai kita di mata Allah? Nilai kita di mata Allah nilai yang sangat bagus, bagus, kurang bagus, dan sangat tidak bagus. Kalau kita sebagai mahasiswa, apakah nilai kita, indeks prestasi kita 4, 3,5, 2,52, atau di bawah itu? Kalau dunia aja punya kriteria dalam sekolah, demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus dimuridkan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus dimuridkan menjadi murid, saudara yang dikasih Tuhan, untuk datang untuk belajar, datang untuk dibentuk, datang untuk diperbaiki, datang untuk mendengar apa yang dikatakan guru dan dilakukan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita datang beribadah, atau kita membaca firman Tuhan, berarti kita bersedia dibentuk, kita bersedia ditegur, kita bersedia berubah, kita bersedia untuk kita mau mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara, betapa ironisnya kalau ada orang sakit datang ke dokter tetapi tidak mau diperiksa dan tidak mau disuntik atau diberi obat. Percuma dia datang, sebab kalau dia datang tidak mau menurut apa yang dikatakan dokter, maka tidak akan ada perubahan. Demikian juga saat kita datang kepada Tuhan, baik saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita membaca firman Allah, saat kita mendengarkan renungan firman Tuhan seperti pagi hari ini, berarti kita menyediakan diri memang untuk dibentuk. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan hanya sebatas mendengar saja, percuma kita mendengar. Kalau kita hanya datang ke gerejanya sebatas karena saya orang Kristen dan datang ke kebaktian dan tidak ada perubahan, kosong dan tidak ada berarti. Murid, matetes, disciples adalah orang-orang yang menyediakan diri untuk dibentuk, untuk diperbarui, untuk dipulihkan, untuk diubah. Kalau tidak begitu, saudara, percuma. Murid akan naik menjadi instruktur. Murid yang tekun akan menjadi instruktur, instruktur tekun akan menjadi teacher, guru. Saudara, sekarang kita termasuk kelompok apa? Kalau kita mau didisiplin Tuhan, atau mendisiplinkan diri untuk Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan. Saudara, dalam matetes ini, saudara, itu berarti bahwa kita siap dibimbing, kita siap dibentuk, kita siap dilatih dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan itu tugas yang mesti harus kita kerjakan. Untuk itu, dari poin yang pertama ini, kalau kita menjadi murid Tuhan, kalau kita menjadi murid Tuhan, ayo kita mau mendisiplin diri. Kalau kita mau mendisiplin diri, mentaati kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami pendewasaan. Kita akan menjadi instruktur, kita menjadi guru. Oleh sebab itu kita bisa memuridkan orang lain.
kita dapat menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan kalau saudara sudah menjadi murid yang benar. Kalau saudara tidak menjadi murid yang benar, saudara juga tidak akan mungkin bisa menjadi guru yang benar. Kalau kita ingin menjadi guru yang baik, kita harus jadi murid yang baik. Itu sudah ukuran standar universal umum. Kalau kita ingin jadi orang tua yang baik, kita harus jadi anak yang baik. Kalau kita menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi karyawan yang baik. Itu standar umum. Apalagi standar firman Tuhan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti, mari kita mengajar diri kita. Melihat diri kita. Mengintrospeksi diri ini. Apakah kita sudah menjadi murid yang benar? Murid yang sudah dibentuk, murid yang sudah dilatih, murid yang sudah didewasakan, saudara. Dalam tes ini adalah guru memiliki tugas membimbing, mendidik, mengarahkan untuk anak itu loyal dan memiliki pengabdian kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita menjadi murid yang benar. Dan Tuhan berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salah satu murid yang benar adalah memiliki komitmen untuk hidup sama seperti Kristus. Tidak ada tawaran lain. Kalau Yesus sebagai guru didaskalos, sebagai guru kita sebagai murid, maka kita harus sama dengan guru kita. Melalui apa? Baptisan. Dari baptisan ini merupakan sebuah komitmen kita mau mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, komitmen kita harus kuat. Kita semua punya komitmen. Cuma persoalannya, apakah komitmen kita kuat atau tidak? Apakah kita pegang prinsip atau tidak? Sebab akan ada banyak tantangan, ada banyak godaan, saudara. Akan ada banyak yang membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi hanya orang-orang yang punya komitmen. Punya komitmen. Mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Untuk ia bisa memiliki kehidupan seperti Kristus. Mari kita menguatkan komitmen kita. Kita semua punya komitmen. Hanya apakah kita tetap kuat atau tidak? Seorang suami harus punya komitmen. Seorang istri harus punya komitmen. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan harus memiliki komitmen. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau jemaat saya dan saudara sebagai murid Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mari kita memiliki komitmen yang kuat. Ada banyak tantangan-tantangan yang akan mengejar kita, menggoyahkan kita. Tetapi kalau komitmen yang kuat, tidak mudah digoyahkan. Belajar dari Yesus. Kematian Yesus di kayu salib, mati dan dikuburkan karena komitmen yang kuat. Kalau tidak punya komitmen, saudara, tidak mungkin Yesus disalib. Tapi komitmen yang kuat itu membuat kita semua dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau komitmen kita kuat sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita, komitmen untuk mengiring, komitmen untuk menjadi murid,
komitmen untuk dibentuk, komitmen untuk mendisiplin diri, komitmen untuk belajar dewasa, komitmen untuk menyangkal diri, komitmen untuk terus tetap mengarahkan hati pikiran kita kepada kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari sini kita tahu yang pertama, untuk kita dapat memuridkan, kita harus menjadi murid. Yang kedua, murid yang mau dibentuk, murid yang mau taat, murid yang mau didisiplin, murid yang mau dibentuk, murid yang punya komitmen yang kuat untuk hidup seperti Kristus. Oleh sebab itu, saudara, dari poin yang pertama ini, mari kita menyadari betul bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang yang mendisiplin diri. Saudara, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan perintahku. Melakukan perintah, saudara. Kalau tadi murid itu untuk datang dibentuk, murid diawali dengan mendaftarkan diri, menyediakan diri, saudara. Saudara, dalam bahasa Gerika, bahasa Yunani, itu ada mengajar, bisa dikatakan mateteo tadi, juga ada dapat dikatakan didaskalos, ya. Ada banyak kata yang disebut, diterjemahkan tentang mengajar, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama tadi, murid itu diterjemahkan matetes, yaitu seorang yang mau didisiplin dan dibentuk. Tapi ajar mereka ini diterjemahkan didasko. Didasko di sini yaitu mengabarkan, memanggil untuk mengambil keputusan, melakukan kehendak Tuhan. Kata didasko ini, saudara, juga berarti menyalurkan seperangkat doktrin yang harus dikuasai dan dilestarikan. Jadi setelah kita mendaftarkan diri, kita mendisiplinkan diri dan mau dibentuk dan memiliki komitmen untuk serupa dengan Kristus melalui baptisan, saudara, maka kita harus mengambil sebuah keputusan untuk kita menguasai materi pelajaran. Menguasai dalam arti bukan menguasai di dalam penguasaan intelektual. Memang tidak salah, dan memang juga kita harus mengerti firman Tuhan, supaya saat kita ada dalam segala kesulitan, kita ingat. Saat kita terdorong untuk mencuri, kita ingat Keluaran 20, jangan kamu mencuri. Saat kita terdorong untuk marah, kita ingat 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Memang secara intelektual kita memang juga harus ingat firman Tuhan. Tetapi penguasaan firman Tuhan itu bukan hanya itu. Firman itu harus melekat di dalam hidup kita dan nampak muncul. Kita implementasikan, kita aplikasikan, kita terapkan, kita nyatakan, sehingga orang lain dapat melihat. Kalau tidak demikian percuma, saudara. Saya sudah katakan bahwa Alkitab itu bukan buku teoritis, tetapi buku praktis. Buku di mana harus diaplikasikan. Kalau tidak demikian, bagaimana mereka dapat melihat ajaran tentang kasih? Bagaimana mereka dapat melihat ajaran tentang pengampunan? Kalau kita tidak terapkan, tidak aplikasikan dalam hidup ini, bagaimana mereka dapat melihat
akan arti daripada kita memberi, mengasihi orang melalui perkataan dan perbuatan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Didaskalus ini, saudara, memiliki arti bahwa Didaskalus itu dari bahasa Latin educates atau educere, memiliki dua arti. Pertama, memberi, merawat, memperlengkapi dengan gizi agar kuat dan sehat. Itu educere. Jadi kalau kita belajar tentang firman Tuhan dalam rangka kita merawat, memperlengkapi diri, memberi gizi supaya rohani kita kuat. Untuk itu gereja menyediakan segala sesuatunya supaya jemaat terus tetap memiliki gizi, yaitu firman Tuhan. Kekuatan batin kita, kekuatan iman kita, sejauh mana kita menyerap kebenaran dan melakukan. Kuat dan tidaknya kita tergantung sejauh mana kita menerima firman itu dan kita melakukannya. Bukankah Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan? Orang yang mendengar firman Tuhan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, orang yang mendengar firman Tuhan dan berlalu begitu saja. Dia mendirikan sebuah rumah di atas pasir, di mana banyak goncangan rumah itu jatuh. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sekali lagi, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia diumpamakan mendirikan sebuah rumah di atas batu karang. Saat terjadi hempasan-hempasan, tetap kuat. Dia tetap ada di dalam posisinya. Dia tidak gentar. Oleh sebab itu kita bukan hanya memperhatikan kebutuhan fisik supaya kita tetap sehat jasmani kita, tetapi kita juga belajar untuk memperlengkapi diri dan merawat kehidupan rohani kita. Kata Didaskalus, saudara, atau didasko, artinya membawa keluar atau membimbing dengan tahapan ke tahapan hidup yang lebih baik. Jadi dengan firman Tuhan yang kita dengar, mestinya anak Tuhan semakin lama semakin mendengar firman Tuhan, apalagi semakin lama kita menjadi seorang pelayan Tuhan, mesti kita semakin rendah hati, semakin memahami, mengerti firman Allah. Semakin kita memiliki kehidupan yang lebih baik dalam arti semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin sempurna seperti Tuhan. Sebab percuma kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kalau temperamen kita masih tinggi, perkataan kita masih suka menyakitkan hati orang lain. Percuma, saudara yang dikasihi Tuhan. Kata didasko, saya mengajar, saya belajar, saudara. Itu berarti kita harus membimbing, kita keluar untuk kita memiliki tahapan demi tahapan lebih baik lagi. Bukankah kata eklesia dipanggil keluar, ekskalio, dipanggil keluar dari dunia ini. Untuk apa? Dibentuk melalui firman Tuhan. Setelah dibentuk melalui firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, maka kita semakin dewasa. Untuk itu, saudara, seberapa lama kita ikut Tuhan, dan seberapa jauh perubahan itu dalam hidup kita. Sebab sangat ironis, sudah lama ikut Tuhan, sudah lama menjadi hamba Tuhan, tetapi perubahannya masih minim. Umurnya sudah tua, sifatnya masih kayak kanak-kanak. Secara intelektual pandai, tetapi dalam mengelola emosi masih sangat minim. Untuk itu saya mau mengajak jemaat yang ada di rumah, atau setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menyampaikan ini karena kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada perlu sangat kita khawatirkan.
Sebab Tuhan menyertai pemberitaan itu. Sebelum kita memuridkan orang, mari kita mau dimuridkan. Punya komitmen, punya kedisiplinan diri, mau dibentuk Tuhan. Dan kita memiliki komitmen untuk kita mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan, serupa dengan Kristus. Untuk itu saudara-saudara, kalau kita memiliki komitmen, kita mau belajar firman Tuhan, melestarikan firman Tuhan dalam arti menguasai firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Bukan hanya sebatas intelektual, tetapi ada di dalam hati kita yang kita pancarkan, kita keluarkan, kita iklankan melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Sebab tidak ada artinya, saudara, kita mendengar itu hanya kita simak. Bukankah Tuhan berkata, kamu garam dan terang dunia? Orang melihat gaya hidup kita, itu harus mencerminkan Tuhan, harus mencerminkan Kristus. Kalau tidak, percuma. Untuk itu saudara-saudara, saya mengajak, mari kita menjadi orang-orang yang mau belajar firman Tuhan, yang mau memahami firman Tuhan, yang kita aplikasikan, kita terapkan, kita munculkan dalam hidup kita, sehingga orang lain dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Semakin lama kita ikut Tuhan, semakin kita sempurna, sama seperti Kristus. Kita sama seperti Bapa yang sempurna, kita pun juga sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu, bahwa sungguh Engkau yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi. Untuk itu Tuhan memerintahkan supaya kami memiliki aktivitas, kami berbicara, kami memiliki gaya hidup untuk memuridkan orang lain, untuk menjadikan orang lain percaya kepadamu. Untuk itu ajak kami mau dimuridkan terlebih dahulu. Kami memiliki komitmen, kami memiliki kedisiplinan. Kami serupa dengan Kristus di dalam baptisan. Dan ajak kami terus belajar mentaati kebenaran firman-Mu, yang bukan hanya secara intelektual, tetapi melalui aplikasi pengeterapan kenyataan dalam hidup kami dari hari ke hari. Berkati jemaat Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka, namun kami percaya pemeliharaan dan penjagaan Tuhan sempurna di dalam hidup mereka. Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk negeri ini, Tuhan berikan keamanan dan ketentraman. Dan kami berdoa untuk para medis yang menangani orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan melindungi mereka dengan kesehatan. Dan bila para pasien lebih banyak yang sembuh, sehingga virus corona ini boleh berlalu dari bumi ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan memberkati Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, dengan hikmat Allah untuk mengatur negeri ini, sebab keamanan dan ketentraman sangat berdampak dalam hidup kami. Perekonomian semakin membaik, sebab semuanya sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba mengangkat tangan dan memberkati jemaat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang sampai Maranatha. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu.
terima